Halo guys, balik lagi sama aku di sini dan GAFFVIN Gavin. Hari ini kita mau konten box ini adalah Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan juga para pencinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara. Kita satu paket nih guys, satu kakak. Jadi ceritanya nih doi ini si bocil ulang tahun, terus udah nagih-nagih pak beliin kura-kura Ambon dong, beliin kura-kura Ambon gitu. dibeliin basket juga. Terus kura-kura, iya kura-kura itu mana mas? Ini dulu kita terpegang. Mana? Kasih lihat dong. Nih. Jangan di- Oh iya ya miring. Nih jadi paketannya udah sampai, yaitu kura-kura Pegang nih, ada nih. Ambon. Pegang. Nah sekarang kita mau unboxing sekaligus kita mau review terkait dengan Ya, kura-kura Ambon ini. Bagaimana sih cara memelihara kura-kura Ambon yang baik caranya. dan benar. Oke? Iya. Jangan lupa bantu subscribe channel Kurapedia ya, dan jangan lupa tonton sampai habis. Ini pada Jangan berisik lupa banget. jangan lupa like dulu ya. Like. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing. Nih mas, guntingnya mas. Gimana caranya kalau berdiri susah? Enggak lah. Duh si Dede mau kemana? Udah Dede diam sini, lihat mamas. Sini, Kita bukain ya. kita unboxingnya. Allahillah. Awas kena palanya buntu nanti. Jadi ini kita beli di online di toko orange. teman-teman. Kita di YouTube. Iya, udah bilang lagi. Tapi kita di YouTube ya. Iya. Nah ini guys, channel kita nih kura-kura Ambon terpesona. Anak. Ya. Terpesona banget dia baik. Tuh. Nah, ini Jaga baik. kura-kuranya teman-teman. Wah, ada dua. Wah, pula. Ih, Yes. tajam ya? Ini Tajam ya? untuk ukuran Tajam ya? 8 sentian teman-teman. Ya, Oh, nggak tajam guys, ini lucu banget. kita juga dapat Ih, so dua. cute. So cute the full. Sini. Ayo guys, kumpul-kumpul sini, so cute the full. So cute. Ada kura-kura Ambon. Kura-kura Adalah so cute. Ambon batok teman-teman. Ada Ya. dua. Iya. Nih, jadi ukurannya 8 Nah, guys. cm sampai 9 cm. Iya. Nah, bocil-bocil udah pada pergi sekarang. Ya tadi berisik banget gitu. Nah, jadi nih kura-kuranya ada dua, ukuran 8 sama 9 ya teman-teman ya. Kita mau cek kondisi fisiknya dulu, berhubung kita membeli di toko orange alias online teman-teman gitu ya. Nah, kenapa sih kura-kura Ambon ini kudu dicek dulu fisiknya? Karena gini teman-teman, mohon maaf ya, ini bukan menjatuhkan para breeder dari kura-kura Ambon gitu. Nah, jadi kalau kita membeli kura-kura Ambon itu tetap harus hati-hati. Itu hati-hatinya gini. Jadi kura-kura yang paling sering ditemukan kayak di hutan, di sungai itu adalah kura-kura Ambon teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kura-kura Brazil itu peternaknya bisa dikatakan banyak gitu ya. Jadi ya bisa jadi itu benar-benar murni dari hasil kebun sendiri ya, atau hasil pijahan telur sendiri. Tapi kalau kura-kura Ambon ini teman-teman bisa kebagi dua nih. Satu yaitu hasil tangkapan alam gitu ya, satu lagi ya dari peternakan sendiri gitu kan. Tapi peternakan ini memang
bisa dikatakan jarang ya, karena berhubung kura-kura Ambon ini murah dan sekalinya bertelur itu tidak banyak seperti kura-kura Brazil. Kalau kura-kura Brazil itu telurnya sekali dia bertelur itu bisa 10-an gitu. Nah kalau kura-kura Ambon ini hanya 1, 2 atau ya 3 gitu ya. Jadi mungkin peternak juga bisa dibilang ya males kali ya buat nernak kura-kura Ambon ini gitu, karena udah bertelurnya sedikit gitu kan, dan ketika dijual harganya juga sangat murah gitu. Nah aku beli kura-kura ini juga harganya 45.000 satu ekor, kebetulan juga karena anak yang maksa banget, karena dia memang dari dulu suka sekali dengan kura-kura Ambon ini. Nah sekarang akan kita cek untuk fisiknya ya teman-teman ya. Nah ini tadi baru aku cek, benar ternyata dia lintahan teman-teman. Jadi ada lintah di sini ya. Ini sekarang lagi mau aku coba cabut. Tadi yang satunya juga ada lintah. Nah ini tadi ada lintah, tapi alhamdulillahnya tadi dia di sekitar sini nih teman-teman, jadi bisa dicabut. Nah kalau ini ada di sekitar selipan teman-teman, jadi agak susah. Nah kalau yang ini mulus banget, fisiknya mulus gitu kan. Nah kalau yang ini ya, ini kakinya ada luka, tapi kita belum tahu ya ini lukanya bekas kenapa gitu, apakah ini memang tangkapan alam atau memang dari breedernya ini ya istilahnya kolamnya juga nggak diperhatikan gitu ya. Jadi nah ini ada luka di sebelah sini nih. Nah nih kalau kalian lihat tuh, ketika dia mengeluarkan kaki ada luka ya di sebelah sini teman-teman. Oh ternyata malah yang depan kukunya cuma 4 teman-teman gitu. Jadi kura-kura itu harusnya kukunya yang di depan 5 ya teman-teman ya. Nah jadi ini anatominya jelek sekali teman-teman, yang belakang 4, yang sebelah kanan, tapi yang sebelah kirinya 3 teman-teman. Jadi kuku kura-kura air itu yang depan 5, yang belakang 4 teman-teman. Nah ini kukunya hilang 1 ya, yang sebelah sini, yang di belakang juga hilang 1, yang di sebelah sini ya gitu. Nah ini berhubung karena lintahan, dia ada lintahnya gitu, jadi kita akan karantina terlebih dahulu. Karantinanya itu biasanya pakai garam ikan ya, garam ikan sama air hangat. Nanti kura-kuranya kita rendam dulu, karena kalau misalkan digabung sama kura-kura yang di sini, kasihan kura-kura yang di sininya teman-teman. Nih cacingnya teman-teman ya, nggak tahu cacing, nggak tahu lintah ya teman-teman ya. Jadi ya nanti kita cari lagi, siapa tahu masih banyak lintah atau cacingnya di kura-kura Ambonnya teman-teman gitu ya. Nah jadi sekali lagi aku taruh pincer dulu. Iya, jadi sekali lagi ini tidak atau bukan bermaksud untuk menjatuhkan breeder dari si kura-kura Ambon atau seller dari si kura-kura Ambon gitu ya. Tapi ini hanya contoh. Nah itu aku contohkan tadi di depan mata. Kalau kita beli ke seller kura-kura yang memang belum pernah kita beli sebelumnya, atau kita nggak percayalah kayak online ya. Nah jeleknya kalau kita beli online seperti itu teman-teman, kalau kita memang belum langganan atau pertama kali beli gitu ya, ya mungkin pasti ada resikonya gitu. Nah tapi pasti banyak juga seller-seller yang bertanggung jawab gitu. Nah jadi lebih berhati-hati saja, karena tadi yang aku bilang kura-kura Ambon itu bisa didapatkan itu dari 2 ya. 1 pasti ternakan breeder atau dienelorin sendiri gitu kan, di breeding sendiri, atau tangkapan alam, atau yang biasa kita sebut itu WC-an teman-teman. Jadi sementara kura-kuranya kita karantina dulu ya teman-temannya, untuk menghilangkan penyakit yang dibawa dari kolam seller ke kolam kita. Jadi saya lakukan karantina terlebih dahulu ya. Oke, jadi sambil kita menunggu karantina, kita mau review sedikit tentang kura-kura Ambon ya. Pastinya kura-kura Ambon karena belinya kura-kura Ambon ya. Nah, kalian mungkin udah tahu ya, jenis kura-kura Ambon ini tuh
bentuknya kayak Aldabra nih, Aldabra karifan lokal. Iya, jadi bentuknya dia kayak Aldabra teman-teman. Nah, bagaimana sih cara memelihara kura-kura Ambon? Nah, jadi kura-kura Ambon ini dia masih termasuk dengan kura-kura air ya teman-teman ya. Dia bukan kura-kura darat ya, dia kura-kura air. Nah, untuk Ambon yang aku beli ini adalah Ambon batok teman-teman. Nah, jadi Ambon itu secara visual ada dua, satu yang batok seperti ini, satu lagi ada yang ceper gitu ya. Kalau silsilah sama apa namanya, nama latinnya gitu, aku nggak ngapalin nama gitu ya. Jadi secara visual aja, jadi ada Ambon batok, ada Ambon ceper gitu. Nah, untuk Ambon batok ini sebenarnya bentuknya tuh bagus banget ya. Ini kura-kura lokal teman-teman ya. Jadi dia sama Brazil itu lebih kuat dia ketahanan tubuhnya gitu. Kenapa? Karena memang dia hidup di Indonesia kalau kura-kura Brazil. Tapi kalau teman-teman dapat kura-kura Brazil yang memang dari ternakan di Indonesia, dia juga kuat kok, asal jangan yang banjiran impor atau yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia gitu. Itu biasanya akan kagetan dengan iklim. Nah, kalau kura-kura ini tahan banting teman-teman. Nah, ada yang unik nih dari si kura-kura Ambon ini. Jadi walaupun dia kura-kura air ya, kura-kura Ambon ini walaupun dia kura-kura air, jadi dia bukan kura-kura tipe perenang handal teman-teman gitu ya. Jadi ya kita bisa ngeliat dari settingan bentuknya aja kayaknya berat banget gitu badannya, beda sama Brazil gitu kan, dia agak lebih ceper batoknya gitu kan. Kalau ini belendung gitu, kayaknya berat banget gitu settingannya buat dia berenang gitu. Nah, ini dibuktikan langsung oleh selaput pada kakinya teman-teman. Jadi si kura-kura Ambon ini ya, jadi si kura-kura Ambon ini memiliki selaput yang tidak lebar seperti kura-kura Brazil gitu. Nah, kalian mungkin bisa cek nanti ya kalau punya antara kura-kura Ambon sama kura-kura Brazil. Nah, kalau kura-kura Brazil itu selaputnya lebar-lebar seperti ya hampir bisa dikatakan seperti bebek ya. Jadi selaput pada jarinya apa sih namanya, selaput ya gitu kan. Nah, itu lebih lebar, jadi dia lebih handal dalam berenang. Nah, tapi kalau yang ini ya, ini ya nggak ada sama sekali untuk selaputnya teman-teman gitu. Jadi dia sama sekali bisa berenang, tapi dia bukan tipe perenang yang handal teman-teman. Nah, tips untuk kamu yang pengen memelihara kura-kura eksotis ini teman-teman ya, jadi kamu harus sediain wadah yang 60%-nya itu daratan dan 40%-nya itu adalah air teman-teman ya. Jadi 60%-nya daratan dan 40%-nya itu air, berbanding kebalik dengan kura-kura Brazil. Kalau kura-kura Brazil itu 50% air, 50% daratan. Nah, kalau kura-kura kayak Damer gitu kan, si Ben Rocky, terus Daput gitu, nah itu 60% air dan 40% daratan. Walaupun dia jarang turun ke air, balik lagi ke tadi, dia bukan kura-kura darat teman-teman. Jadi dia ketika makan ya, ketika dia makan, ketika dia pup, dan ketika dia pipis, dia masih membutuhkan air teman-teman ya. Bahkan kawin pun dia di dalam air teman-teman gitu. Jadi ya walaupun dia kayak kura-kura darat, tapi dia juga masih membutuhkan air karena dia adalah kura-kura air teman-teman. Dan banyak sekali kiper yang salah sangka nih, khususnya untuk para pemula yang baru main kura-kura Ambon. Nah, jadi mereka sering banget ngasih makan kura-kura Ambon itu di luar dari air atau di darat, karena memang dia bisa dimainin di darat gitu ya. Jadi ini juga tipe kura-kura yang wah nggak galak deh, friendly banget gitu ya. Apalagi kalau dia udah kenal kita, itu lucu, dia bisa ngikutin di daratan gitu kan. Dan bisa, sebenarnya dia bisa disuapinin di daratan gitu, tapi balik lagi dia adalah kura-kura air.
ketika dia makan dia butuh air agar menelannya pun bisa lancar teman-teman. Jadi jangan salah kaprah, walaupun dia sering di darat atau lebih suka di darat ya, dia butuh air untuk makan. Jangan sekali-sekali kalian ngasih makan di luar dari air. Kehebatan dari kura-kura ini apalagi bang gitu, karena kehebatan dari kura-kura ini adalah dia nggak ribet, asli nggak ribet gitu kan. Kuat, dia kuat banget, bukan berarti kuat tapi nggak mati teman-teman. Dia juga masih bisa terkena pneumonia teman-teman. Nah makanya untuk mengatasinya gimana gitu kan, sebenarnya tetap butuh dijemur ya, kura-kura air tetap butuh dijemur. Dan kalau bisa kura-kura Ambon jangan dikasih air yang tinggi-tinggi, jadi hanya segini aja airnya nih, segininya doi ya. Jadi buat dia berenang-berenang, buat dia makan, buat dia pup, segala macem gitu kan, asal ada airnya, nggak usah tinggi-tinggi karena takutnya dia terkena pneumonia karena dia bukan tipe berenang yang handal teman-teman. Simpelnya kura-kura ini tuh yang paling hebat sih ya buat aku sih, dia tanpa harus kita beli filter, tanpa harus pakai heater gitu kan, tanpa harus pakai lampu UVA UVB gitu, dia wah strong banget gitu kan, dia strong banget. Dulu aku punya cuman karena ketidaktahuanku gitu dia mati karena aku kasih air terlalu tinggi dan dia terkena pneumonia. Nah waktu itu juga baskingku itu terbuat dari styrofoam ya atau gabus, jadi kan dia nggak kering gitu kan, dia meresap air dan lembab gitu. Nah mengakibatkan si kura-kura ini terkena pneumonia karena nggak jago berenang gitu. Nah dari situ akhirnya aku mengetahui bahwa kura-kura ini memang lebih doyan atau lebih seneng dia hidup di atas daratan ketimbang di air teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video untuk malam ini terkait dengan si kura Ambon. Tadi kita udah ya unboxing ya. Intinya hati-hati kalau misalkan beli atau mencari seller untuk kura-kura yang pengen kalian beli, kenali dulu, tanya-tanya dulu seller ini bagus atau enggak teman-teman. Cari rekomendasi seller-seller yang terbaik agar kura-kura kalian bisa sehat ya. Merawat kura-kura yang sehat aja susah gitu kan, apalagi kura-kura yang datang udah sakit teman-teman ya. Nah terus jangan lupa kalau kalian mau melihara kura-kura Ambon ya, jangan lupa tonton channel ini agar kalian tidak salah atau mati si kura-kura Ambonnya ya. Segitu aja, terima kasih. Sebenarnya tadi nggak pengen bikin vlog, cuman karena anakku pengen kura-kura Ambon dan pengen di unboxing, jadi sekalian rekam dan sekalian kita review sedikit aja terkait dengan kura-kura Ambon dasarnya aja ya, karena memang kura-kura ini kura-kura yang cukup kuat gitu. Jadi ya insya Allah nggak banyak penyakit ya Tong ya. Oke, sehat. Nanti kita bersihin sambil kita karantina dulu, kita cari-cari apakah masih ada lintah segala macamnya ya. Terima kasih udah menonton teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa bantu support. Bye-bye. Salam tempurung. Sebenarnya mulus sih, mulus banget. Dadah.